Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi dan menjelang siang. Ya, saat ini saya akan membahas tentang Nyonya Wet. Nyonya Wet adalah istri daripada seorang yang bernama James Wet. Beliau ini adalah seorang utusan Tuhan ya, seorang wanita tetapi yang dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan terang dan kebenaran di atas muka bumi ini ya, saudara-saudara. Jadi walaupun dia seorang wanita ya, di sini saya akan menceritakan tentang latar belakangnya dari Nyonya Wet tersebut ya, saudara-saudara. Jadi Nyonya Wet ini mempunyai saudara kembar. Intinya dulu sih awal mulanya sebelum bergereja di hari Sabat, beliau ini keanggotaan gereja metodis atau apa, intinya beliau ini beribadah pada hari Minggu ya guys. Jadi pada waktu masih kecil, kira-kira umur 9 tahunan, dia masih duduk di bangku SD ya. Ini cerita tentang masa dia waktu itu sekolah ya, kira-kira kelas 3 SD. Ya, dia memang mempunyai saudara kembar, tetapi di sini kita tidak menyebutkan saudara kembarnya, kita hanya ingin membahas tentang beliau saja ya, yaitu Nyonya Wet yang waktu itu pulang dari sekolah lalu kecelakaan menimpa dirinya ya guys. Jadi salah satu dari temennya itu yang entah dia bertengkar atau hanya bercanda, dia melempar sebuah batu ke temennya, tetapi batu itu menyasar mengenai kepala dan khususnya yang di bagian hidung ini ya guys. Lalu selain berdarah, luka yang bisa dibilang fatal, lalu beliau itu mengalami suatu pingsan, masuk rumah sakit dan pingsan itu selama kurang lebih 3 mingguan. Makanya di situ dia tidak melanjutkan ke sekolah lagi. Artinya Tuhan itu bisa saja memakai tangan atau orang yang menengah ke bawah ke atas, yang berpendidikan tinggi atau yang bahkan tidak sekolah pun bisa dipakai ya sama Tuhan ya. Jadi di sini beliau mengalami semacam trauma ya dari kecilnya itu, karena selama kurang lebih 3 minggu dia pingsan. Jadi waktu amaran-amaran yang dia berikan, mimpi-mimpi yang dia dapatkan, artinya karena beliau tuh mendapatkan sebuah roh karunia dari Tuhan ya. Jadi itu banyak sekali yang pro dan kontra ya. Apalagi seorang ahli-ahli atau ilmuwan itu menganalisa bahwa sebenarnya Nyonya Wet ini akibat dari masa lalunya, yaitu waktu kecil, waktu dia mengalami pingsan kurang lebih 3 minggu tadi ya guys ya. Ya secara medis itu mungkin bisa dibenarkan, tetapi secara iman, secara roh karunia itu, secara kebenaran itu tidak ada yang salah. Artinya yang dia tulis, yang dia amarkan itu benar-benar semacam kayak wahyu dari Tuhan ya. Dan ajarannya pun nggak ada sedikit pun yang sesat darinya ya. Jadi di dalam ajarannya pun dia hanya fokus yang paling utama dan sangat mengutamakan terhadap Tuhan Yesus, dan nggak ada yang lain, nggak ada yang lain-lain lagi selain nomor satu tetap Tuhan Yesus. Makanya dia sendiri pun tidak merasa dirinya nabi, dia dan tidak mau disebut seorang nabi ya. Walaupun dari sekian banyak orang banyak menyebutkan dia tuh
seorang nabi, dan bahkan waktu meninggalnya pun banyak sekali masyarakat yang, dan bahkan ada di surat kabar itu dituliskan seorang nabi telah meninggal, tetapi dia bukan seorang nabi dan dia sendiri tidak pernah mengakui seorang nabi. Dia seorang yang tahu diri lah, dia itu siapa, dia hanya manusia yang hanya terdiri dari debu dan tanah aja tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan ya, Bes. Jadi di dalam ajarannya pun dia hanya mengutamakan satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, dan